bahwasanya kita ini adalah insan terbaik untuk umat terbaik. Kayaknya perlu ganti nama nih. Buat keren juga. Jadi poinnya Mbak Dea itu adalah tuntutan dari karir. Oh, Gitu, bukan tuntutan nomor tua, tuntutan karir. Kebanyakan kalau zaman sekarang kan tuh Mr. Zack berdiri di atas podium dan mengatakan bahwasanya wisuda ini adalah kebahagiaan untuk orang tua dan wisudawan. Iya. Saat ini yaumul hisab lagi. Kalau kita mau mengkaji lagi, bahwasanya setiap abad, setiap umat itu punya kejayaan, punya masanya. Nah pertanyaan saya, kapan masanya dan kapan kejayaan itu datang untuk kalian kaum milenial? Challenge dari kami yang baby boomer sebenarnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman di rumah, dimanapun kalian berada, selamat datang di Tipok Premier Tiba-Tiba Talk Show bersama saya Nei dan juga Dea. akhirnya nih Dea. Alhamdulillah. Di episode perdana kita ini kita benar-benar menghadirkan seorang nomor 1 di Politeknik Teknik LP3I Pekanbaru. Baru, Terima kasih Mister Zainal Nasrun SPD SPDM. MIKO. Sebelum kita ke topik nih, Mr. Zainal, ada sebenarnya saya mau tanya nih, Yap. Mr. Zainal kan sering disapa sama mahasiswa, manajemen, alumni bahkan dengan panggilan Mr. Z. Zack. Nah, itu dari mana tuh? Ada historinya sih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada orang bijak mengatakan apalah itu sebuah nama. Ya, ternyata di sini harus jelaskan. Perasaan Kenapa? Ya, karena ini ada sebuah proses yang lumayan apa ya? Dibilang panjang ya, tentunya udah panjang juga ya. Saya bergabung di LP3I semenjak 2003 pas saya tamat dari kuliah. Memang nama saya Zainal Nasrun. Dari Zainal berubah menjadi Zack itu ada ceritanya juga. Ya. Kebetulan di saat saya kuliah dulu, kita ada sekitar 4-5 orang temanan punya sebuah komitmen bagaimana supaya bahasa Inggris ini benar-benar menjadi bagian dari kita. Nah, maka kami komit waktu itu ganti nama. Ya keren-kerenan gaya milenial sekarang gitu ya. Novendri ganti dengan Steven, keren kan? Zulkifli, ada 2 Zulkifli, satu Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan ganti dengan Joe. Di kami manggil Joe, hey Joe, nah, gitu kan. Terus saya sendiri karena saya Zainal, ada Z ya ada Zack gitu ya, biar keren ya. Apalagi waktu itu Titanic gitu ya. Zack sama si Ros. Nah karena memang basic saya awalnya karir saya ada sebagai dosen di LP3I, Politeknik LP3I, kita memang sudah menjadi sebuah kebiasaan kalau ibu-ibu itu panggilannya Miss walaupun udah punya anak. Nah begitu juga bapak-bapak panggilannya Mister begitu kan. Nah walaupun seperti yang saya katakan dari arti sebuah nama, ternyata di sini sangat berarti sekali. Kenapa? Karena di lingkungan kita di Politeknik LP3I ini keakraban itu memang sesuatu yang sangat dibutuhkan ya. Terus sekali. Kenapa? Karena ya pertama yang ada di sini adalah milenial semua ya. Kalau istilah sekarang udah zilenial. Nanti di sini adalah anak muda yang masih usianya 18-19 tahun. Yang mana mereka ini punya kekhususan atau ciri khas sendiri. Nah makanya saya pun dengan ada sebutan itu ya fine aja gitu. Keren. Betul loh. Panggilan saya Om Nei. Seni. Abang. Oke, ya manggilnya. Coba terus sekilas ya. Ya. Terjawab sudah rasa penasaran mahasiswa nih, Mister. Karena banyak dari mahasiswa pasti penasaran, Mister Zack, ya kan keren aja gitu. Keren. Nah, jadi berarti awal mulanya dari dunia perkuliahan ya, Mister? Dunia perkuliahan, ya.
bagaimana kita membentuk English environment. Ya, alhamdulillah sampai hari ini kita ketemu pun kita hai Zak, how you gitu ya. Iya, kayaknya perlu ganti nama nih. Buat keren juga. Jadi Mister, kita kupas lagi nih dari nama Mister Zack nih, Zainal Nasrun SPDM Ikom. Nah, SPDM Ikom nih kan Mister? Ya, Jadi Mister kalau boleh tahu kita dulu kuliahnya. kuliahnya di mana Mister? Kampus saya itu sekarang udah gak ada. Ya, karena udah ganti nama. Di ADN, ya Sultan Saleh Kasim Pekanbaru. Kalau cerita pendidikan, barangkali saya awalnya udah pengen langsung kerja aja. Ya, dari tamatan dari sebuah institusi pesantren, saya pengen kerja aja waktu itu Indah Kiat. Tapi ya salah satu dari abang saya mensyaratkan kepada saya kalau mau kerja di Indah Kiat itu kamu bagusnya S1 dulu gitu kan. Apa kalau saya ijazahnya belum sarjana nanti karirnya agak susah. Nah saya ya kebetulan dari sebuah institusi pendidikan dan di situ kita menguasai 2 bahasa asing, Arab sama Inggris. Waktu itu bahasa Arab saya sudah menguasai sekali. Nah saya ambillah bahasa Inggris di IAIN Sultan Sri Kasih Pekanbaru yang hari ini sudah berwujud jadi UIN di bawah Fakultas Tarbiyah. Alhamdulillah 98 saya kuliah dengan teman-teman seperjuangan. Kuliahnya sih sebenarnya nggak lama. Ya semester 7 materi saya sudah selesai, tapi saya tamat sekitar 10. Itu ada lagi ceritanya. Kau boleh dituangkan. Nah gitu ya, ini untuk anak-anak muda ya. Kuliah itu sebenarnya tidak sesusah apa yang lo pikirkan. Ya, masuknya itu nggak susah. Kuliah itu keluarnya susah. Yang namanya skripsi. Nah, saya semester 7 itu 3 semester itu 3 semester setengah ya. Udah selesai semua materi. IPK saya 3,4. Ya, artinya saya semester 8, 9, 10 itu hanya skripsi doang. Karena memang saya waktu itu terkendala dengan teori literatur. Karena saya di FKIP, tapi sebuah bidang yang saya bahas itu adalah tentang sosiolinguistik yang referensinya kurang. Teman saya udah pada ngasih arahan, lu ganti aja judul gitu kan, supaya cepat tamat, bukan 4 tahun. Saya waktu itu belum kepikiran tahiyat dan tidak, kayak kata orang Melayu, saya sempat nggak S2 nanti. Akhirnya saya pertahankan, alhamdulillah akhirnya tamat juga semester 10. Ya, alhamdulillah gitu. Karena masih ada juga yang semester sekian. Masih sama tadi ya. Nah itu kan ada perbedaan tuh misalnya dari SPD ke MIKOM. Nah itu gimana ceritanya tuh misalnya? Ya SPD ini adalah sarjana pendidikan ya, karena basic bahasa Inggris. Alhamdulillah saya berkarir di Politeknik LP3 yang kita cintai ini. Salah satu tuntutannya di manajemen saya diberi amanah untuk menjadi bagian dari top manajemen. Kita ada tuntutan juga untuk sarjana gitu, pasca sarjana degree gitu ya. Tapi dalam hal ini saya melihat peluangnya. Kalau seandainya saya mempertahankan linearitas saya S1-nya bahasa Inggris, S2 bahasa Inggris, sementara saya bergerak di bidang manajemennya, belum dosen secara pure waktu itu. Maka saya ambil komunikasi, karena ini masih satu rumpun, walaupun dari FKIP ke komunikasi itu sendiri ya. Ini poinnya Mbak Dea itu adalah tuntutan dari karir. Gitu, bukan tuntutan nomor tua, tuntutan karir. Kebanyakan kalau zaman sekarang kan tuh Akhirnya bingung ya. Nah, ini kan tadi tentang masa kuliah. Ya. Saat ini kan Mister menjabat sebagai kepala kampus. Alhamdulillah. Satu di Politeknik Afrika. Pasti ada suka dan duka nih untuk memanage kami yang mahasiswa dan juga manajemen. Iya. Ada nggak cerita atau apa pengalaman? Pengalaman tentunya ada ya. Walaupun saya sepanjang karir saya lebih banyak di bidang pendidikan. Hal yang paling menjadikan saya itu selalu bersemangat di bidang pendidikan ini adalah basic dari pendidikan saya di awalnya sebelum saya kuliah. Saya pernah di sebuah pondok pesantren. Di situ memang kita diberikan sebuah bukan dogma tapi sebuah motivasi lah cocoknya, bahwasanya kita ini adalah
insan terbaik untuk umat terbaik. Nah, maka dengan saya bekerja di sini di Politeknik LP3 ini, bidang pendidikan ini, motivasi ini yang saya pegang sehingga setiap ada masalah ini bukan menjadi sebuah demotivasi bagi saya, justru menjadi tantangan. Ya, kalau bicara hal terbaik tentu dalam mengelola sebuah organisasi yang lumayan besar karena kita di nasional adalah di saat kita ya dilanda krisis moneter, kemarin itu ada pandemi COVID gitu ya. Yang poinnya adalah yang mengganggu stabilitas ekonomi secara massal. Sedangkan dalam mengelola kampus ini sendiri, alhamdulillah ya so far so good gitu ya. Kenapa? Mungkin ini yang dikatakan orang passion saya di sini gitu ya. Walaupun demikian saya punya satu filosofi berani memimpin dan siap dipimpin. Artinya siapapun nanti yang akan menggantikan saya, bagi saya itu bukan sebuah sebuah beban ya, justru sebuah harapan dan saya akan melihat di situ ya. Di saat saya berada di dalam saya akan all out, di saat saya berbuat saya juga akan menerima secara all out. Kenapa? Karena saya punya keyakinan pendidikan ini bukan hanya apa yang kita rasakan hari ini, tapi apa yang kita dapatkan esok hari. Keren banget. Sangat keren. Itu kalimat terakhir itu sebenarnya. Quotes ya. Quotes dari Mr. Zack ya. Oke. Lanjut. Oke. Gini Mr. Zack tadi kan udah suka duka menjadi seorang pemimpin. Layaknya kita semua ini kan calon pemimpin. Benar. Nah, ada satu ketika kita wisuda. Yes. Ini keunikan yang saya sering 2 kali ini saya ikut wisuda nih. Hadir di wisuda. Mr. Zack berdiri di atas podium dan mengatakan bahwasanya wisuda ini adalah kebahagiaan untuk orang tua dan wisudawan. Sangat yaumul hisab bagi saya. Itu real ya, itu faktual seperti adanya ya. Saya tidak menambahkan dan tidak juga mengurangi. Salah satu bedanya Politeknik LP3I dengan perguruan tinggi lainnya adalah di saat wisuda. Kita Politeknik LP3I menjaring calon mahasiswa itu dengan menawarkan sebuah janji masa depan. Dan ini akan kita pertanggungjawabkan di satu saat. Kapan itu wisuda? Kita punya standarisasi 80% minimal peserta wisuda sudah terjun di dunia kerja, baik itu bekerja ataupun masih proses magang kerja. Memang ini menjadi sebuah challenge sendiri bagi kita untuk mengelola Politeknik LP3 ini, manakala hasilnya belum sesuai dengan yang kita harapkan, khususnya di 2 tahun belakangan ini dengan adanya pandemi ya. Saya friendly to say waktu itu pendapatan kita baru 60%, ya kan? Tapi saya yakin karena yang hadir di situ juga bukan hanya dari kita, juga dari pihak pemerintahan, bahkan dari legislatif waktu itu yang sekarang ini memegang sebagai wakil ketua ya Bapak Agung Nugroho, dia justru salut sama kita. Ya kita membesar-besarkan, tapi ini faktual. Kenapa? Dengan kondisi krisis saja kita bisa menambahkan 60%. Dan ini sebuah memang komitmen bagi kita ya, cocoknya. Bukan hanya saya pribadi. Kenapa? Karena LP3 menjadikan sesuatu. Nah disitulah kita akan salah terima dengan orang tua. Dan sebenarnya kebahagiaan kita hakiki adalah bukan seberapa banyak di antara mereka yang sudah itu IPK-nya cum laude 3,5 ke atas, tapi seberapa banyak mereka itu yang sudah bekerja di saat wisuda. Inilah indikator suksesnya kita. Nah ini yang selalu saya ulang-ulang gitu ya. Artinya kerja di LP3I adalah kerja sungguh-sungguh. Kalian kuliah, generasi muda kuliah di LP3 juga kuliah sungguh-sungguh. Orang tua menitikan anak di LP3 juga menitikan sungguh-sungguh. Kesungguhan kita itu akan ketemu nanti di saat hari wisuda. Wah, jadi itu dia dibalik perkataan Mr. Zack setiap wisuda tuh teman-teman. Kadang sendiri gimana kemarin wisuda kan? Jadi gimana tanggapan orang tua? Gue seneng banget lah anaknya. Ngelihat anaknya wisuda tuh seneng, apalagi udah kerja sebelum wisuda ya kan. Ya normalnya ya di saat wisuda tuh semua orang tua pasti bahagia ya. Karena begini, ada beberapa momen dalam hidup ini yang memang memorable. Ya selalu diingat, pertama tentu hari kelahiran, selalu di setiap tahun gitu ya. Itu yang kedua itu adalah hari wisuda. Ya, itu selalu wisuda perdana bahkan. Ya, wisuda perdana itu sesuatu yang sakral ya.
Nah, kalau mau tahu yang ketiga, Apa itu? hari pernikahan. Itu dalam agama, dalam khususnya kita orang Islam, ada itu mithaqun walizo gitu kan, hari perjanjian yang suci gitu. Jadi kalau waktu kami kuliah dulu belum tamat-tamat, wisuda mau wisuda di tamat-tamat baju merah gitu ya. Itu sebuah anekdot candaan supaya kita tetap motivasi. Ini momentum yang memang ya semua orang pasti merindukan itu gitu. Nah, kita ada milenial berpikir bagaimana kita mengemas momen yang monumental itu, yang fenomenal itu benar-benar sebuah kesan yang positif yang kita harapkan kepada customer kita khususnya orang tua. Demikian. Oke, kita tadi udah nanya-nanya tentang latar belakangnya Mr. Zack. Cerita-cerita masa kuliahnya Mr. Zack juga, suka duka menjadi kepala kampus. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kita. Untuk hari ini. Nanti siapa yang Nanti kita ngundang lagi. kalau nggak sibuk mungkin kita bisa dapat kesempatan ngundang Mr. Zack lagi. Karena masih banyak perjalanan kayaknya. Ini pastinya penting banget buat kami khususnya mahasiswa Politeknik LP3I dan mungkin teman-teman generasi milenial di luar sana. Boleh nggak kami minta sedikit harapan Mister? Kalau banyak juga boleh. Harapan Mister untuk generasi milenial di Indonesia. Oke, saya memang sering juga berbicara tentang milenial dan yang terkait dengan milenial atau zilenial hari ini. Dan di beberapa momen saya juga ajak diskusi dengan teman-teman. Terakhir itu saya ngobrol dengan Wakil Direktur Politeknik Negeri Padang. Ya, dari beberapa referensi yang kita baca gitu kan, atau dari seminar ataupun dari apa yang disampaikan, bahwasanya kaum milenial ini kaum yang berbeda. Ya, kalau saya sih katanya karena baca dulu majalah Bobo, ya katanya baby boomer gitu ya. Memang ya pergantian waktu itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Pergantian perubahan peradaban bahkan suatu hal yang normal. Tapi yang jangan sampai kita lupa adalah setiap pergantian, setiap perubahan pasti ada nilai yang harus kita pertahankan untuk bisa kita tetap bersaing. Banyak yang mengatakan kaum milenial mereka adalah orang-orang yang tidak siap untuk atau lebih nyaman dengan bekerja sendiri, self-employed gitu kan. Mereka adalah yang tidak bisa under pressure tapi mereka bisa dengan gaya mereka sendiri gitu kan. Oke, apapun itu adanya, satu pertanyaan saya kepada kalian, hai milenial, hai zilenial, apakah kalian hari ini sama dengan mereka yang ada di belahan sana? Maksudnya apa? Ini adalah globalization era. Persaingan kita sudah mengglobal hari ini. Segala aspek dunia kerja akan diperebutkan yang menentukannya skill dan kompetensi. Mungkin bagi kami orang-orang jadul bahasa kalian, loyalitas itu adalah nomor satu. Bekerja dengan masa waktu panjang mendapatkan investasi ini dan itu adalah sebuah kebanggaan. Oke, ini menurut kalian itu bukan lagi sebuah kebanggaan, tapi tolong sejauh mana kalian bisa bersaing menghadapi sumber daya manusia yang ada di belahan sana, nggak usah jauh-jauh. Ada Filipina, ada dari Vietnam, ya kan? Kenapa ini yang saya sampaikan? Kita ini negeri kaya. Oke? Dari Sabang sampai Merauke, kita kaya raya, tetapi kita belum bisa menikmati kekayaan kita. Kalau seandainya kita tidak mengerti apa yang terjadi pada masa lalu, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang akan terjadi ke depan, maka saya khawatir kita tidak siap untuk bersaing. Nah, kalau seandainya sebaliknya ya, saya mau mengikuti pola pikir kalian yang milenial. Kalau menurut kalian yakin dengan eksistensi kalian sekarang sebagai milenial bisa bersaing dengan mereka, tentu dengan standar ukur. Ya. Hari ini kita bicara kompetensi, ada standarisasi kompetensinya. Hari ini kita bicara saya mau mendapatkan grade A, B, C, ada standarisasinya. Apakah grade kita sudah sama dengan mereka yang sebelah? Apakah kita sudah bisa bersaing dengan mereka? Jangan sampai kekhawatiran saya adalah hal-hal yang disampaikan selama ini justru bisa meninabobokan kalian. Kita ini adalah generasi bangsa yang besar. Kita akan menghadapi Indonesia emas 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Sumber daya manusia Indonesia adalah salah satu yang menjadi diperhitungkan di dunia. Ya, kita punya bonus demografi. Apa bonus demografi? Sumber daya manusia yang produktif di usianya.
Nah, sumber daya manusia yang produktif ini sekarang adalah kaum milenial dan zilenial. Kalau kalian tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk bersaing dengan tetangga sebelah, kita akan menjadi kacung lagi. Jangan sampai di negeri yang kaya ini kita tidak bisa menikmati kekayaan kita. Jangan sampai di era yang memang kompetitif kita masih menjadi yang konsumtif. Ini yang saya khawatirkan. Tapi sebaliknya, kalian harus menjadi generasi yang produktif, kompetitif, dan bisa mandiri sehingga kalian bisa membuat negeri ini berjaya di ulang tahun Indonesia Emas 2045. Challenge-nya ada di situ. Keren banget. Itu harapan dari Mr. Z. Jadi kita sebagai penerus bangsa nih, yang kaum milenial, yang zilenial, harus lebih aware dengan keadaan, harus lebih melihat kenyataan, Benar. lebih realistis bahwasanya kita butuh skill sebenarnya untuk bersaing. Ya, skills, kompetensi sama, tapi jangan lupa kita punya sejarah. Salah satu yang saya lihat, generasi muda sekarang sudah awam dengan sejarah masa lalu. Ya, sebenarnya sejarah ini kalau maaf sebagai seorang Muslim, ya saya kerucutkan ke dalam sebuah ayat itu wal asri, itu demi masa, demi waktu. Tapi satu lagi tafsirnya demi sebuah sejarah peradaban umat manusia. Ya, kalau kita mau mengkaji lagi, bahwasanya setiap abad, setiap umat itu punya kejayaan, punya masanya. Nah pertanyaan saya, kapan masanya dan kapan kejayaan itu datang untuk kalian kaum milenial? Challenge dari kami yang baby boomer sebenarnya gitu ya. Intinya kalian ingin merasakan fase reformasi, gimana susahnya hidup. Kalian jangan nih, poinnya di situ sebetulnya ya. Maka ya jadikan pengalaman orang tua kita itu sebuah challenge bagi kita untuk bisa sukses di masa yang akan datang. Poinnya di situ. Oke. Mr. Zega. Mungkin karena juga keterbatasan waktu kita. Iya. Yap. Dan juga kita membatasi waktu sengaja Mr. Z biar kita bisa undang lagi itu. Ada jangan susah aja. Kalau kita selesaikan sekarang kan besok susah kita menjawab pertanyaan lagi. Baik. Oke. Nah, baik teman-teman, itulah apa yang dapat kita pelajari, banyak hal yang harus kita pelajari dari seorang Mr. Zainal yang dari awal merintis karir sampai menjadi seorang pemimpin sampai saat ini, itu harus kita menjadikan kaca perbandingan untuk diri kita sendiri. Oke, dengan akhir kata nih, saya Nei, Saya Dea, dan tamu kami Mr. Oke, kita undur diri sampai ketemu di TikTok episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.